Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih di bab yang ke-13, yaitu babun minasyirki al-isti'adatu bi ghairillahi azza wa jalla. Bab termasuk kesyirikan, meminta perlindungan kepada selain Allah azza wa jalla. Jadi kita masih dalam penjelasan tentang beberapa macam dosa kesyirikan yang harus kita jauhi. Karena kita sudah memahami dosa syirik adalah dosa terbesar, dosa yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, dosa yang menghapuskan seluruh amalan, dan dosa yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan mengekalkan di neraka. Jadi ini dosa yang paling berbahaya. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas dalil yang pertama di dalam bab ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang salah satu kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, meminta perlindungan kepada para jin. Dalam surat Al-Jin ayat ke-6, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya dahulu sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari kalangan jin, maka para jin itu hanya menambah kelemahan dan rasa takut mereka. Dan itu sekaligus hukuman dari Allah ketika mereka meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini maknanya adalah mereka melakukan salah satu bentuk kesyirikan, yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk dalil yang kedua di dalam bab ini. Dan ini dalil yang terakhir pada bab ini, karena bab ini hanya ada dua dalil. Qala rahimahullah, wa an Khawlata binti Hakimin, dari sahabiyah yang mulia Khawlah bintu Hakim, salah seorang sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah istrinya Utsman bin Mad'un. Kunyahnya adalah Ummu Syuraik, salah seorang wanita salihah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa mendatangi satu tempat, faqala, kemudian dia membaca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna
dari keburukan makhluk yang Dia ciptakan. Lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Maka tidak ada satupun yang bisa membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah jemaah sekalian, dalil yang kedua, yang terakhir di dalam bab ini. Di dalam hadis ini banyak sekali pelajaran yang berharga yang bisa kita petik. Di antaranya, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa al-isti'adah, meminta perlindungan adalah ibadah. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk ibadah. Dan dia bagian dari doa. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana memohon perlindungan kepada Allah, karena itu termasuk ibadah. Dan juga Allah telah perintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepadanya, maka menunjukkan al-isti'adah, memohon perlindungan itu adalah termasuk ibadah. Sehingga orang yang memohon perlindungan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Karena itu berarti dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan juga, memohon perlindungan kepada selain Allah dihukumi syirik apabila yang dimintai tersebut tidak terpenuhi padanya satu dari 3 syarat. Yang pertama, dia masih hidup. Meminta perlindungan kepada orang yang sudah wafat adalah syirik. Yang kedua, orang tersebut hadir. Hadir dalam artian kita bisa berkomunikasi secara wajar dengannya sebagai sesama makhluk. Kita tidak meyakini dia yang maha mendengar. Kita dimanapun dan dia di mana kita tidak tahu, seakan-akan dia mendengarkan semua yang kita sampaikan. Kalau seperti itu, maka itu adalah syirik. Yang ketiga, permohonan tersebut bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Barang siapa minta perlindungan kepada makhluk dari sesuatu yang hanya Allah saja mampu melindunginya dari hal tersebut, maka itu adalah syirik. Contohnya, minta perlindungan dari musibah dan malapetaka, dari bencana alam, minta dihilangkan bencana alam tersebut. Minta perlindungan dari tsunami agar tidak terjadi tsunami, agar tidak terjadi gempa bumi. Siapa yang bisa melindungi kita darinya? Mencegah tsunami itu terjadi, gempa bumi itu terjadi, hanya Allah. Tidak ada lagi selain Allah yang bisa melakukannya. Maka minta perlindungan dari itu kepada selain Allah adalah syirik. Atau minta perlindungan dari gangguan setan, dari serangan sihir, atau minta perlindungan dari azab kubur, azab neraka. Semua itu yang mampu melindungi kita hanya Allah Azza wa Jalla. Barang siapa meminta perlindungan dari itu semua kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Kalau begitu, apabila kita minta perlindungan kepada polisi misalkan, dari para pencuri atau penjahat, itu syirik atau bukan? Bukan syirik. Kenapa? Karena polisinya masih hidup, kita berkomunikasi secara wajar dengannya, dan itu masih dalam batas kemampuannya melindungi kita. Maka itu bukan syirik. Tapi masih ada syarat lagi. Kita tetap meyakini polisi itu hanya sebab. Polisi itu hanyalah sebab. Yang melindungi kita secara hakiki adalah Allah Azza wa Jalla. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua,
hati kita tetap bergantung kepada Allah. Hati kita tetap bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah telah mengingatkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bergantung kepada selain Allah menyebabkan seorang hamba tidak ditolong oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis yang sudah pernah kita bahas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa bergantung kepada sesuatu, akan dibiarkan kepadanya. Artinya Allah tidak akan menolongnya kalau dia bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi tetap hati kita bergantung hanya kepada Allah dan meyakini polisi melindungi kita itu hanyalah sebab. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini jemaah sekalian pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu melindungi kita dari semua bahaya. Dan tidak ada selain Allah yang bisa melakukannya. Tidak ada selain Allah yang bisa melakukannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena seluruh makhluk di bawah kekuasaan Allah. Sehingga kalau Allah yang melindungi kita, tidak ada satupun yang bisa membahayakan kita. Mulai dari makhluk kecil yang tidak terlihat sekalipun, sampai makhluk yang besar, yang mengerikan, yang menakutkan, tidak ada yang bisa membahayakan kita. Perhatikanlah hadis yang mulia ini. Min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seluruh makhluk. Maka Nabi SAW mengatakan, lam yadurruhu syai'un. Tidak ada satu pun yang bisa membahayakan dia. Kalau membaca doa ini. Artinya kalau mendapatkan perlindungan Allah, tidak ada satu pun yang bisa membahayakan kita. Dan dalam hadis ini dikatakan, syai'un, apapun itu. Karena seluruh makhluk berada di bawah kekuasaan Allah. Sebab Allah adalah Rabb yang menciptakan, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak ada jalan selamat dari bahaya apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memohon perlindungan dan pertolongan Allah tabaraka wa taala. Termasuk jemaah sekalian, bahaya yang ditakuti oleh umat manusia hari ini, yaitu tersebarnya virus corona. Maka kita harus yakin, makhluk itu yang namanya virus corona tersebut, tidaklah dia membahayakan kecuali dengan izin Allah. Tidaklah dia bisa membahayakan kita apabila Allah melindungi kita. Kalau Allah berkehendak dia membahayakan, maka dia membahayakan. Kalau tidak, maka tidak. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la adwa wala tiyarah. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada kesialan. Apa maksudnya tidak ada penyakit menular? Tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Tidak ada. Kecuali kalau Allah izinkan. Kecuali kalau Allah izinkan. Api jamaah sekalian, sudah jelas-jelas kita tahu membakar. Tapi tetap saja, kalau Allah tidak izinkan, gak akan bisa membakar. Makanya api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula tidak membakar Abu Muslim al-Khawlani, seorang tabi'in yang dibakar oleh Nabi palsu Al-Aswad Al-Anasi dari Yaman. Dan beliau tidak terbakar. Jadi, yang sudah jelas-jelas kita lihat dengan kasat mata berbahaya, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan mungkin terjadi. Begitu pula sebaliknya yang bermanfaat, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan mungkin terjadi. Maka jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla terhadap seluruh makhluk.
Ini juga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Kekuasaan Allah terhadap seluruh makhluk. Makhluk apapun itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa melindungi kita, tidak ada yang layak kita mohonkan perlindungannya, tidak ada yang pantas kita bertawakal, bergantung hati kepadanya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tabiat, kita takut kepada sesuatu yang berbahaya. Kita takut kepada sesuatu yang berbahaya. Tetapi jamaah sekalian, untuk selamat dari sesuatu yang berbahaya tersebut, maka tidak boleh kita bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kita hanya boleh bergantung kepadanya saja. Pelajaran berikutnya, di dalam hadis ini juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita cara meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bisa dengan menyebut sifatnya, sebagaimana bisa juga dengan menyebut namanya. Contohnya kita sebut namanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedangkan dalam hadis ini adalah dengan sifat Allah. Itu juga boleh. Ini termasuk tawasul. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk yang Dia ciptakan. Kalimat-kalimat Allah adalah sifat Allah, yaitu kalamullah. Maksud kalimat-kalimat Allah di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat kalamullah. Allah berbicara. Di antara yang Allah ucapkan adalah Al-Quran. Iya. Jadi, boleh kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah atau dengan sifat Allah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga berlindung dengan wajah Allah. A'udzu biwajhik. Nabi SAW bersabda, ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu. Beliau juga bertawassul dengan wajah Allah. Kenapa? Karena wajah Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalimat-kalimat Allah adalah sifat Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik pelajaran bahwasannya kalamullah, ucapan Allah, dan di antara ucapan Allah itu adalah Al-Quran, adalah sifat Allah dan bukan makhluk. Sifat Allah dan bukan makhluk. Iya. Dari mana bisa kita petik pelajaran ini? Dari dua sisi. Sisi yang pertama, kita boleh berlindung dengannya. Karena itu sifat Allah, bukan makhluk. Sehingga boleh kita bertawassul ketika meminta perlindungan kepada Allah. Boleh bertawassul dengan menyebut sifat-sifat Allah tersebut. Iya. Boleh kita memohon perlindungan kepada Allah dengan menyebut sifatnya, karena itu bukan makhluk. Andai itu makhluk, maka syirik. Maka syirik kita minta perlindungan dengan menyebut makhluknya. Sebagaimana minta perlindungan kepada para jin, itu adalah syirik. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, disifatkan di dalam hadis ini, kalimat-kalimat Allah itu sempurna. Karena memang sifat Allah sempurna. Andai itu makhluk, maka tentu makhluk tidak sempurna. Oleh karena itu jemaah sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah, dan sifat Allah tentu bukan makhluk. Dan bahkan ulama sampai pada kata sepakat, tidak ada perbedaan pendapat
Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah keluar dari Islam. Ya, dan golongan yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, mereka adalah golongan Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan jemaah sekalian, apabila dikatakan Al-Quran itu makhluk, berarti mungkin salah dong. Ini diantara bahayanya. Kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk dan tidak sempurna, dan jadi bertentangan dengan hadis ini. Kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, dia salah, dia mungkin salah, mungkin tidak sesuai zaman lagi, sehingga perlu direvisi. Karena makhluk bisa benar, bisa salah. Dan tidaklah sempurna. Padahal dalam hadis ini dikatakan, kalimat-kalimat Allah itu sempurna. Iya. Jadi itu diantara bahayanya. Ada lagi golongan yang menyimpang dalam masalah keyakinan terhadap Al-Quran, yaitu golongan Asy'ariyah. Mereka mengatakan Al-Quran itu, mereka mengimani Allah yang mengucapkannya. Tapi kata mereka Allah mengucapkannya sejak dahulu. Sejak dahulu. Jadi mereka Asy'ariyah itu mengimani juga sifat kalamullah. Allah bisa berbicara. Tapi bagi mereka, sifat berbicaranya Allah itu bukan sifat yang Allah lakukan kapan saja Allah menghendaki. Namun sifat yang sudah ada sejak dulu, dan sekarang Allah tidak lagi berbicara. Kalau begitu, Al-Quran itu ucapan siapa seharusnya? Maka mereka kemudian beda pendapat. Ada yang mengatakan secara makna itu dari Allah, tapi secara lafaznya itu dari malaikat Jibril. Sebagian lagi berpendapat bukan, itu ucapannya Nabi Muhammad SAW. Namun secara maknanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendapat banyak Asy'ariyah. Mungkin enggak semuanya. Ya, karena mereka juga beda-beda pendapat. Di kalangan mereka sendiri juga beda-beda pendapat. Ya. Jadi itu pendapat Asy'ariyah. Nah, inilah kemudian juga yang dijadikan sandaran oleh kaum liberal masa sekarang. Kaum liberal mengatakan seperti ucapan sebagian Asy'ariyah bahwa Al-Quran itu hanyalah ibarat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi aslinya memang dari Allah, tapi membahasakan kepada kita itu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu pendapatnya Asy'ariyah. Adapun liberal mereka kembangkan lagi, tapi ide dasarnya dari Asy'ariyah. Liberal mengatakan itu sudah penafsiran Muhammad SAW, sudah penafsiran beliau. Nah, lalu kata mereka, penafsiran Muhammad SAW itu kan sesuai dengan kehidupan beliau di zaman dulu dan sesuai dengan kondisi masyarakat beliau, sehingga zaman sekarang sudah tidak relevan lagi. Jadi itu jemaah sekalian ceritanya mengapa mereka menafsirkan Al-Quran semau mereka. Karena punya keyakinan dasar yang salah. Kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya persis seperti ucapan orang musyrik di zaman jahiliyah atau di zaman ketika Nabi SAW menyampaikan Al-Quran. Mereka mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran ini kecuali ucapan manusia, ucapan Muhammad. Maka apa lanjutan ayatnya? Sa'uslihi saqar. Kata Allah, orang yang mengatakan itu akan aku masukkan ke dalam neraka saqar. Mereka tidak takut. Jadi munculnya penafsiran kurang ajar orang-orang liberal zaman sekarang itu pada asalnya pengembangan dari akidah Asy'ariyah. Makanya banyak orang-orang liberal itu asalnya dari pesantren-pesantren yang dulu belajar akidah Asy'ariyah. Kemudian jadi liberal. Begitu bersentuhan dengan dunia barat, mereka kemudian menjadi liberal. Iya. Jadi kalau Asy'ariyah mengatakan Al-Quran itu adalah
ungkapan yang berasal dari Muhammad SAW, tapi maknanya dari Allah, maka orang-orang liberal mengembangkan lagi, mereka bilang ungkapan Muhammad SAW itu adalah penafsiran beliau. Penafsiran beliau, yang mana penafsiran beliau itu sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakat beliau. Sehingga kata mereka, di zaman sekarang, di kondisi masyarakat kita, sudah tidak relevan lagi, perlu direvisi. Perlu direvisi. Makanya jangan heran kalau mereka bilang, zina itu mungkin saja ditafsirkan menjadi halal. Itu penafsiran namanya. Penafsiran. Nah, bertemulah dengan ilmu filsafat Nasrani yang mereka sebut hermeneutika. Ya, ini klop sekali. Pemahaman Asy'ariyah yang dikembangkan oleh orang liberal bertemu dengan tafsir hermeneutika Nasrani. Jadi orang-orang Nasrani itu untuk menafsirkan Bible, mereka memunculkan tafsir hermeneutika. Apa inti daripada tafsir itu? Intinya, semua yang kelihatan sudah nggak masuk akal, sudah bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, jalan keluarnya tafsirkan saja semau kita. Supaya ini masih dianggap kitab suci. Jadi mau bagaimanapun tetap masih kitab suci. Walaupun jelas-jelas kelihatan nggak masuk akal, kelihatan salahnya, karena itu jelas bukan kitab suci. Sudah ditambah-tambahi oleh manusia. Namun supaya tetap dianggap kitab suci, maka ditafsirkan. Ditafsirkan semau orang yang menafsirkannya. Jadi kalau ada 100 orang, bisa menjadi 100 versi penafsiran. Itulah inti daripada tafsir hermeneutika. Nah, itulah yang diadopsi oleh orang-orang liberal untuk menafsirkan Al-Quran, sehingga muncul pendapat zina bisa halal. Yang penting kata mereka sama-sama suka dan gak ketahuan orang. Ya. Sampai dijadikan disertasi doktor, subhanallah. Sudah jelas-jelas kufur. Baik, maka jemaah sekalian, hadis ini membantah mereka. Hadis ini di dalamnya terdapat dalil Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Dan Al-Quran itu sempurna, tidak mengandung kekurangan. Dan sempurna itu bermakna akan tetap baik dan akan tetap cocok dan akan tetap menjadi solusi sepanjang zaman. Dan juga di surat Hud ayat 119, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kesempurnaan kalimatnya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan sempurna kalimat Rabbmu benar lagi adil. Benar lagi adil. Apa maknanya? Benar adalah dalam pengabaran. Tidak ada yang mengandung kebohongan sedikit pun. Baik ketika berbicara tentang peristiwa-peristiwa masa lalu maupun peristiwa-peristiwa masa depan. Apakah masa depan di dunia ataukah masa depan di alam akhirat. Kemudian adil. Adil itu maknanya di dalam hukum-hukumnya. Semua hukum-hukum Allah mengandung kebaikan, keadilan, kemaslahatan bagi hamba. Dan tidak sedikit pun mengandung kekurangan ataupun kezaliman atau bahaya bagi para hamba. Jadi inilah jemaah sekalian, makna kalimat-kalimat Allah itu sempurna. Makna Al-Quran itu sempurna. Yaitu benar dalam pengabarannya dan adil di dalam hukum-hukumnya. Iya. Ini termasuk permasalahan akidah yang sangat penting sekali. Meyakini Al-Quran adalah kalamullahi azza wa jalla. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini adalah anjuran membaca doa ini setiap kita mendatangi satu tempat. Dan kalau kita perhatikan hadis ini, anjurannya bersifat umum.
Man nazala manzilan. Barang siapa mendatangi satu tempat dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum. Jadi mau tempat mana saja kita datangi, termasuk rumah kita sendiri, atau dimanapun, di masjid, dimanapun. Ya, tempat ngopi, tempat bekerja, dimanapun itu. Maka dianjurkan membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dimanapun kita berada. Ketika safar ataupun ketika mukim, sama saja. Dan dianjurkan setiap kita pindah tempat, baca lagi. Jadi harus sering-sering baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Iya. Dan jemaah sekalian, ada hadis lain yang menjelaskan anjuran membaca doa ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qala hina yumsi thalatha marratin." Barang siapa membaca doa ini ketika masuk waktu sore sebanyak 3 kali. Jadi ini hadis lain yang menjelaskan tentang doa ini. Bacalah 3 kali setiap masuk waktu petang hari. Mulai dari ba'da asar ke atas. Tidak apa-apa kalau sudah ba'da maghrib kita baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lafaznya sama persis di hadis ini. Maka siapa membacanya 3 kali setiap masuk sore hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadurrahu humatun tilkal lailah. Tidak ada binatang berbisa yang dapat membahayakan dia malam itu. Tidak ada binatang berbisa yang dapat membahayakan dia malam itu. Jadi ini lebih spesifik lagi, binatang berbisa. Karena ini memang menakutkan di waktu malam. Ya, binatang yang berbahaya. Mungkin juga termasuk virus-virus itu. Ya. Tapi yang jelas, hadis yang kita bahas, semua bahaya. Apapun itu. Mau virus corona kah, mau apapun, sama. Bahaya itu datang dari hewan yang berbahaya, hewan buas, hewan berbisa, atau manusia yang jahat, semuanya termasuk. Karena hadisnya bersifat umum. Lam yadurruhu syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakannya. Nah, jemaah sekalian, Suhail, salah seorang perawi hadis ini, hadis tentang bacaan 3 kali ketika masuk waktu sore, beliau mengatakan, fakana ahluna ta'allamuha fakanu yakulunaha kulla lailatin faludigat jariyatun minhum falam tajid laha waj'an. Ini beliau ceritakan kisah nyata. Keluarga kami, kata beliau, mempelajari zikir ini, maka mereka membacanya setiap malam. Mereka membacanya setiap malam. Lalu ada seorang anak kecil perempuan di antara mereka itu disengat oleh kalajengking. Ternyata jemaah sekalian, itu tidak membuat dia tersakiti sedikit pun. Ya, ini sebuah kisah fakta yang dirasakan oleh ulama yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan dalam riwayat Muslim, hadis yang lain, ada hadis yang lain juga dalam riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma lakitu min aqrab ladagatni al-barihah." Wahai Rasulullah, tadi malam aku disengat oleh kalajengking. Tadi malam disengat oleh kalajengking. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya,
Lau qulta hina amsayta, andai saja engkau berkata atau membaca ketika masuk waktu sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam tadurruk. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan yang Dia ciptakan, maka tidak ada yang bisa membahayakanmu, atau kalajengking itu tidaklah akan bisa membahayakanmu. Jadi ini hadis yang lain yang menjelaskan tentang doa ini. Iya. Jadi jamaah sekalian, semuanya ada 3 hadis yang juga disebutkan oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani di dalam syarah Hisnul Muslim. Ya, ini Hisnul Muslim ini penting sekali jemaah sekalian, terutama di masa-masa kita menghadapi berbagai macam bahaya seperti hari-hari ini. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak doa. Memperbanyak doa, terutama zikir pagi dan petang. Jadi kita sangat menyarankan seluruh kaum muslimin untuk kembali kepada Allah. Nggak ada lagi jalan selamat. Tidak ada lagi jalan selamat. Jangan pernah membanggakan diri kita, teknologi kita, obat-obatan kita. Betul, boleh kita berusaha mencari solusi-solusi untuk kesehatan kita. Tapi ingat, itu semua hanya sebab Allah yang menjaga kita pada hakikatnya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita doa-doa untuk memohon perlindungan. Maka ini ada 3 hadis, semuanya menjadi 3 hadis. Hadis yang kita bahas ditambah hadis 2 lagi yang telah kita sebutkan. Intinya adalah, kesimpulannya adalah, pertama, dibaca kapan saja, setiap kita mendatangi satu tempat. Yang kedua, juga dianjurkan dibaca setiap masuk waktu sore sebanyak 3 kali. Jadi harus sering-sering kita membaca ini karena kehidupan kita selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka jangan lupa membaca doa ini. Ya, terutama di musim penyebaran virus corona ini kita tidak tahu mana tempat yang orang mungkin membawa virus ini masuk ke situ. Maka jalan selamat terbaik bagi kita adalah meminta perlindungan kepada Allah, di antaranya dengan membaca doa ini, di samping doa-doa lain yang terdapat di dalam zikir-zikir pagi dan petang. Itu dijaga baik-baik. Namun jemaah sekalian, perlu saya ingatkan bahwa berdoa kepada Allah, begitu pula berzikir kepada Allah, jangan sampai hanya ucapan lisan. Tapi harus kita ngerti artinya, kita paham maknanya, dan disertai dengan kehadiran hati saat membacanya. Hati harus dipenuhi dengan pengharapan yang besar kepada Allah, serta bergantung hati hanya kepadanya. Jadi jangan sampai kita baca tapi hati kita bergantung kepada obat-obatan misalkan, kepada vaksin, kepada dokter. Tidak masalah, kita minum obat boleh, silakan. Vaksin boleh, ke dokter boleh. Tapi jangan hati kita bergantung kepadanya. Itu semuanya sebab. Kalau Allah kehendaki sembuh-sembuh, kalau tidak maka tidak. Jadi membacanya jangan hanya baca di lisan, hati harus hadir. Dan juga bahkan harus kita amalkan makna yang terkandung di dalamnya, yaitu tunduk kepada Allah. Jangan kita tunduk kepada selain Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita harus yakin hadis ini pasti benarnya. Siapa yang mengucapkan doa ini, pasti dia akan mendapatkan perlindungan Allah dan tidak ada satupun yang bisa membahayakan dia. Makanya, kalau misalkan terjadi, ada orang sudah baca doa ini, namun dia tertimpa bahaya. Siapa yang salah? Tentu dia yang salah. Bukan hadis ini yang salah. Bukan Nabi SAW yang salah. Tidak mungkin Nabi SAW salah dalam menyampaikan wahyu Allah. Beliau menyampaikan wahyu, beliau maksum, dijaga oleh Allah, nggak mungkin salah.
Ini hadis, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah adalah Al-Qur'an dan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada yang bisa membahayakan dia. Maka jika seseorang telah membaca doa ini, namun dia masih tertimpa bahaya, bukan hadisnya yang salah, tapi dia yang salah. Dia yang salah. Makanya jemaah sekalian, para ulama mengatakan, doa itu ibarat senjata. Doa itu ibarat senjata. Silahul mu'min kan? Doa itu senjatanya orang beriman. Namun tidak semua orang yang pintar menggunakan senjata itu. Faktanya begitu kan? Ada senjata hebat, tapi dia nggak mahir menggunakan. Malah bisa jadi senjata itu membunuh dirinya sendiri. Gerak-gerakan pedang kena dirinya sendiri. Begitulah perumpamaan doa itu jamaah sekalian. Doa itu senjata. Tapi kalau orangnya tidak mahir menggunakan, maka tidak terlalu bermanfaat baginya senjata itu. Iya, oleh karena itu yang harus kita miliki adalah sebab-sebab terkabulkannya doa kita. Sebab-sebab terkabulkannya doa-doa kita. Apa itu? Takwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kita tentang seseorang yang sudah memiliki banyak sekali sebab-sebab doanya dikabulkan. Dzakara ar-rajula yutilus safarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Ini adalah sebab dikabulkannya doa musafir. Asy'atha akbar. Dia berpenampilan kusut masai. Ini juga jemaah sekalian sebab dikabulkannya doa. Maksudnya dia tidak bermegah-megah dalam penampilan. Dia tidak bermewah-mewah. Ini adalah sebab dikabulkannya doa. Ya, makanya ketika kita keluar untuk sholat istisqa minta hujan, itu jangan kita berpenampilan yang keren-keren, jangan. Dianjurkan kita berpenampilan biasa. Jangan bermegah-megah. Kemudian yamuddu yadayhi ilas sama. Dia menengadahkan tangannya ke langit. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Kemudian dia panggil Allah, ya Rabb, ya Rabb. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Dia sebut Allah dengan namanya yang maha indah, Rabb, dan dia ulang-ulangi doanya. Jadi berapa sebab dikabulkannya doa dia? 4 atau 5. Pertama safar. Kedua tidak bermegah-megah. Yang ketiga mengangkat tangan ke langit. Yang keempat menyebut Asmaul Husna. Yang kelima mengulang-ulang doanya. 5. Tetapi jemaah sekalian, bersamaan dengan itu Rasulullah SAW mengatakan, wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya pun haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jadi jemaah sekalian, bukan salah ayatnya atau hadisnya, kitanya yang salah. Ayatnya juga jelas sekali. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan doamu. Dan Nabi SAW juga bersabda, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan dikabulkan. Kalau nggak yakin itu prasangka buruk kepada Allah. Kalau tidak yakin, kita harus khawatir, mungkin kita sudah terjatuh pada prasangka buruk kepada Allah. Kan Allah sudah katakan, berdoalah pasti aku kabulkan. Jadi jemaah sekalian, jangan prasangka buruk kepada Allah. Allah pasti kabulkan doa kita. Namun yang harus kita prasangka buruk adalah diri kita. Kenapa doa kita belum dikabulkan? Prasangka buruk terhadap diri kita. Perhatikan lagi makanan kita. Perhatikan lagi minuman kita. Perhatikan lagi apa yang kita konsumsi. Dan apa yang kita amalkan. Jadi hadis ini pasti kebenarannya. Siapa yang membacanya tidak ada yang bisa membahayakannya. Akan tetapi kalau misalkan ada kenyataan yang membahayakannya, itu pastilah bukan hadis ini yang salah, melainkan dia yang salah. Baik. Para ulama juga mengatakan, hadis ini menunjukkan anak kecil pun kita ajarkan doa ini. Karena
Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, man nazala, siapa yang mendatangi. Ini adalah kalimat umum, baik dia orang besar, orang dewasa maupun anak kecil. Kita ajarkan. Walaupun bersamaan dengan itu, orang tua juga dianjurkan membacakan untuk anaknya, terutama anak yang belum bisa membaca sama sekali. Ya, walaupun dia sudah bisa baca, tidak masalah, orang tua juga membacakan untuknya. Cuma lafaznya agak beda sedikit. Bagaimana lafaznya? Kalau ayah harusnya sudah tahu semuanya. Ya. Kalau jomblo masih bisa ditoleransi. Ya. Para ayah, para ibu harusnya sudah hafal semuanya. Ya, gimana lafaznya? U'idzukuma bikalimatillahi at-tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Al-Hasan dan Al-Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam kakek. Beliau bacakan untuk dua cucunya. Dan kata beliau, ini juga yang dibaca oleh Ibrahim untuk Ismail dan Ishaq. U'idzukuma, aku memperlindungkan kalian berdua. Bikalimatillahi tammati, dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Min kulli syaitani wa hammatin, dari setiap setan dan binatang yang berbahaya. Wa min kulli ainin lamatin, dan dari setiap mata yang dengki. Jadi itu lafaz doa memohon perlindungan untuk anak-anak kita, terutama yang belum bisa baca sendiri. Tapi hadis ini menunjukkan jika mereka sudah bisa baca, kita ajarkan. Juga kita ajarkan maknanya. Karena memahaminya ini ringan, hanya kalimat yang singkat. Baik. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah segala sesuatu ciptaan Allah, kebaikan maupun keburukan. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah, kebaikan maupun keburukan. Makanya tidak ada yang dapat melindungi kita dari makhluk yang buruk kecuali Allah sendiri, karena makhluk yang buruk pun itu ciptaan Allah dan berada di bawah kekuasaan Allah. Dan ini bagian dari keimanan kita terhadap rukun iman yang ke-6. Mengimani qadar Allah, baiknya dan buruknya. Maksudnya mengimani kebaikan itu takdir Allah, ciptaan Allah, ketentuan Allah. Begitu pula keburukan. Ya, jangan kita walaupun niatnya ingin mensucikan Allah, ingin memuliakan Allah, lalu kita bilang kebaikan ciptaan Allah, kehendak Allah, tapi keburukan itu ciptaan setan, kehendak setan. Mungkin kita maksudnya baik, tidak mau mengatakan Allah menciptakan keburukan karena ingin memuliakan Allah, tapi itu cara memuliakan yang salah. Cara memuliakan yang salah. Karena Allah pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'in. Dalam surat Az-Zumar Allah menegaskan Allah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu itu maknanya termasuk makhluk dan perbuatannya. Setan itu ciptaan Allah, perbuatan setan juga ciptaan Allah. Sebagaimana juga di surat As-Saffat Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan. Iya. Jadi ini harus kita imani. Ini bagian dari keimanan terhadap rububiyah Allah. Allah sang pencipta. Juga bagian dari keimanan terhadap takdir. Makanya beriman kepada takdir baiknya dan buruknya kan. Hanya saja jamaah sekalian, di sini juga ini juga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Oleh karena itu, hadis ini tidak menyebut nama Allah, tapi hanya dalam bentuk fi'il. Tidak menyebut fa'il pelaku. Tidak menyebut fa'il pelaku,
Jadi tidak dikatakan kita minta perlindungan dari keburukan yang Allah ciptakan. Nama Allah nggak disebutkan di sini. Walaupun yang dimaksudkan di sini adalah Allah. Tapi nama Allah tidak disebutkan di sini. Min syarri ma khalaq. Tidak dikatakan min syarri ma khalaqahullah. Tidak. Tidak dikatakan begitu kan? Nama Allahnya tidak disebutkan. Tapi maksudnya jelas, Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Kenapa tidak boleh? Pertama, untuk beradab kepada Allah. Ini termasuk adab kepada Allah. Ini termasuk adabnya Rasulullah SAW kepada Allah. Mengajarkan kepada kita kalimat yang ketika berbicara tentang keburukan, beliau tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ada beberapa sebabnya. Yang pertama, untuk beradab kepada Allah. Ini adab yang baik kepada Allah. Iya. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, karena memang keburukan itu bukan pada diri Allah. Bukan pada diri Allah. Jadi kalau kita mengatakan Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, maka di mana letak keburukan itu? Tentu bukan pada penciptaan Allah. Letaknya ada di mana? Pada makhluk yang Allah ciptakan. Jadi nggak sama dengan kita berbuat buruk. Maka keburukan itu ada pada diri kita. Dan juga ada pada keburukan yang kita lakukan. Tapi ketika Allah menciptakan keburukan, keburukan bukan pada diri Allah, bukan pula pada perbuatan Allah menciptakannya, tetapi adanya pada makhluk yang Dia ciptakan. Jadi di sini ada 3. Yang pertama, zat Allah. Yang kedua, sifat Allah menciptakan. Ini disebut sifat Allah. Ya, menciptakan. Allah menciptakan, perbuatan Allah. Perbuatan Allah adalah sifat Allah. Yang ketiga, makhluk yang Dia ciptakan. Katakanlah setan, contohnya setan. Jadi, di 3 ini, pertama Allah maha baik, tidak mengandung keburukan. Kedua, penciptaan Allah juga maha baik, tidak mengandung keburukan. Yang ketiga, disitulah letak keburukannya, yaitu pada diri setan, atau pada perbuatan-perbuatannya. Iya. Jadi, keburukan itu tidak ada pada Allah, tidak ada pula pada perbuatannya, namun ada pada makhluk. Ini sebab yang kedua. Kenapa kita tidak boleh mengatakan Allah berbuat buruk? Bahkan contoh dalam hadis ini, Nabi SAW tidak menyebut nama Allah untuk beradab kepada Allah, dan karena memang keburukan itu bukan ada pada Allah. Dan sebab yang ketiga, jamaah sekalian, sebab yang ketiga, kenapa kita tidak boleh menisbatkan keburukan itu kepada Allah? Karena Allah menciptakan keburukan untuk hikmah-hikmah yang ada di balik itu. Bukan karena Allah mencintai keburukan tersebut. Bukan karena Allah mencintai keburukan tersebut, melainkan karena ada hikmah-hikmah di balik itu. Iya. Allah menciptakan setan, ada hikmah-hikmahnya. Hikmah-hikmah yang baik itulah yang Allah cintai, yaitu adanya kesabaran kita menghadapi gangguan dan godaan setan, adanya jihad di jalan Allah, memerangi setan dan pengikut-pengikut setan. Itulah yang Allah cintai. Itulah yang Allah cintai, bukan setannya yang Allah cintai. Makanya bedakan antara kehendak Allah kauniyah dan kehendak Allah syar'iyah. Allah menciptakan setan, itu kehendak kauniyah namanya. Allah menyuruh kita menjauhi setan, itu kehendak syar'iyah. Menjauhi setan Allah cintai. Setannya Allah tidak cintai. Itu perbedaan kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah. Kemudian juga jemaah sekalian, mengapa tidak boleh menisbatkan keburukan itu kepada Allah? Alasan yang keempat adalah sebab keburukan adalah makhluk. Makhluk adalah sebab munculnya keburukan. Iya, sebagaimana juga kata Allah,
Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa saja kebaikan yang kamu dapatkan itu datangnya dari Allah. Itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja keburukan yang menimpamu, maka itu disebabkan oleh kesalahanmu atau dosamu. Surat An-Nisa ayat 79. Ya. Jadi, manusia itu tertimpa keburukan adalah dikarenakan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang dia lakukan. Baik. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beradab kepada Allah dengan tidak menisbatkan keburukan itu kepada Allah tabaraka wa taala. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, satu pelajaran yang sangat bagus sekali dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, hadis ini menunjukkan syariat Islam yang mulia ini tidaklah menghilangkan satu kebatilan atau melarang sesuatu seperti perkara-perkara jahiliyah kecuali menggantikannya dengan yang lebih baik. Jadi dalam hadis ini ada keindahan syariat Islam. Syariat Islam itu di antara keindahannya, keistimewaannya, tidaklah melarang sesuatu kecuali memberikan solusi yang lebih baik. Kecuali memberikan solusi yang lebih baik. Nah, lihat di sini, kita dilarang oleh syariat untuk meminta perlindungan kepada selain Allah. Maka kita diajarkan bagaimana meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang riba, maka kita dikasih solusi jual beli. Kita dilarang berzina, kita dikasih solusi menikah, dan seterusnya. Islam melarang yang bermudarat, lalu memberi ganti kepada kita yang bermaslahat untuk kita. Kemudian tercabang dari sini, kata Syekh, pelajaran berikutnya yaitu hendaklah ini dijadikan metode dakwah bagi kita. Jadi kalau kita melarang orang, jadikan ini metode dakwah. Kita juga usaha mencarikan solusi untuk dia, walaupun tidak harus. Orang kita juga kalau ada kita mengetahui ini misalkan pekerjaan yang haram dan kita bisa tinggalkan, kita jangan beralasan saya belum ada solusi lain. Kita tinggalkan saja. Mudah-mudahan dengan sebab itu justru Allah menggantikan yang lebih baik bagi kita. Hanya saja ini anjuran yang sangat bagus, karena ini akan memberi kemudahan bagi seseorang untuk meninggalkan yang haram. Kita lihat dia bekerja yang haram, maka kita nasihati dia untuk meninggalkannya. Maka alangkah baiknya kalau kita juga memberikan solusi, sehingga lebih memudahkan dia meninggalkan yang haram. Walaupun ini bukan syarat bagi dia menunggu solusi dari kita baru dia tinggalkan yang haram. Tapi ini anjuran bagi kita. Anjuran bagi kita untuk memberikan solusi. Juga bukan syarat kita kalau belum punya solusi kita nggak dakwah, tidak. Tetap kita dakwah walaupun belum punya solusi. Mungkin Allah berikan solusi dari jalan yang lain. Ya. Termasuk kita melarang anak-anak kita menonton yang tidak baik bagi mereka. Maka cobalah cari solusi yang mereka senangi, yang bagus-bagus, yang tidak mengandung yang haram. Ya, berusaha. Alhamdulillah sekarang sudah banyak siaran-siaran baik untuk umum maupun untuk anak-anak yang mendidik mereka. Ya, ini insya Allah akan memudahkan mereka untuk meninggalkan yang haram tersebut. Ya. Jamaah sekalian, masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Namun insya Allah apa yang kita sebutkan mencukupi hal-hal yang paling penting. Mungkin secara singkat saya tambahkan 2 lagi. Pelajaran berikutnya, hadis ini juga menunjukkan makhluk bisa saja membahayakan, tapi itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana juga di surat Al-Baqarah ayat 102 Allah berbicara tentang
para tukang sihir dan setan-setan, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, dan tidaklah mereka bisa membahayakan seorang pun dengan sihir mereka itu kecuali dengan izin Allah. Saya kira sihir itu lebih berbahaya daripada corona. Bisa membuat orang jadi gila, bisa membuat orang mati bahkan. Ya, bisa membuat suami istri bercerai dan lain-lain. Tapi kata Allah, mereka tidak bisa membahayakan seorang pun dengan sihir itu kecuali dengan izin Allah. Yang terakhir, hadis ini juga menunjukkan semangat para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menuntut ilmu, mengamalkannya dan menyebarkannya, sehingga hadis ini sampai kepada kita dari seorang sahabiat yang mulia. Siapa tadi namanya? Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Adapun dua hadis yang lain tadi dari keduanya dari Abu Hurairah. Jadi semuanya 3 hadis. Hadis yang ini dari Khawlah, riwayat Muslim. Kemudian hadis yang kedua, anjuran membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, setiap hari di sore hari 3 kali dari Abu Hurairah, riwayat Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, riwayat Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sama anjuran membaca di sore hari supaya tidak diganggu oleh binatang-binatang yang berbisa. Baik. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Apa hukumnya orang yang memiliki nama Wahyu? Mengingat wahyu berarti kalamullah dan bukan makhluk. Penggunaan kata wahyu itu tidak selamanya untuk kalamullah. Bahkan setan pun Allah sebut mewahyukan. Ya, yang mengikuti kesesatan berarti mengikuti wahyu setan. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Allah mengatakan mereka antara satu dengan yang lainnya saling mewahyukan ucapan-ucapan yang indah, tapi hakikatnya adalah menipu. Iya. Adapun hukumnya, wallahu alam, saya tidak melihat ada yang terlarang di situ. Hanya saja mungkin kurang afdal. Kenapa? Karena yang afdal itu mengikuti nama-nama para nabi dan rasul yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, begitu pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Iya, itu yang afdal. Lebih afdal lagi seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul asma atau ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Iya. Apa ada sahabat nama Wahyu? Kayaknya enggak ada ya. Orang tua saya kredit motor riba. Apabila saya meminjamnya, apakah saya terkena dosa riba? Lalu bagaimana kalau saya memperbaiki motor tersebut? Insya Allah tidak kena. Karena secara kepemilikan, sebenarnya kepemilikannya sah, tapi tetap berdosa. Jadi berbeda dengan harta curian. Transaksi yang mengandung riba, walaupun berdosa, kepemilikannya sah. Namun di satu sisi berdosa. Beda dengan harta curian. Ya, harta curian ya milik orang. Nggak mungkin jadi sah milik kita. Kecuali atas keridhaan pemiliknya. Iya. Nah, tidak mengapa dipinjam. Kalau kita punya uang, kita lunasi cepat-cepat. Kalau misalkan masih ada tunggakan, biar lepas dari riba. Iya. Apakah jin atau setan bisa membunuh manusia? Atau hanya sebatas menakut-nakuti, membisiki, dan sebagainya? Pertanyaan seperti ini pernah diajukan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan beliau mengatakan mungkin saja.
Jin itu, setan dari kalangan jin, membahayakan manusia secara fisik sampai pada tingkat membunuh. Mungkin saja. Bahkan ada hadisnya, yaitu kisah tentang pemuda yang bertarung dengan ular. Dan ular itu adalah jelmaan dari jin, dari setan. Bertarung dia dengan ular, dan dua-duanya wafat. Entah siapa yang duluan wafat. Iya. Jadi mereka saling bunuh, ternyata dua-duanya wafat. Mungkin saja. Makanya tidak ada jalan selamat dari gangguan setan selain meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa taala. Beda dengan manusia yang jahat, jamaah sekalian. Manusia yang jahat itu mungkin kita merubah dia dengan cara berbuat baik kepadanya. Tapi untuk setan nggak bisa. Nggak bisa kita berbuat baik kepadanya. Tidak ada cara lain kecuali meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia tidak akan bisa membahayakan kita kecuali dengan izin Allah Tabaraka wa taala. Jadi jangan takut kepada setan, karena dia tidak bisa membahayakan kita kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan sebagaimana dia bisa membunuh kita, kita pun bisa membunuh dia. Kita pun bisa membunuh dia. Makanya ada banyak riwayat para sahabat memukul setan saat dia menampakkan diri. Ya, baca bismillah, mohon perlindungan kepada Allah, tampar saja. Kalau dia memunculkan diri di hadapan kita. Bagaimana hukum makmum yang tidak mau sholat di belakang imam yang disediakan oleh DKM, terus membuat jamaah yang baru? Ya, tidak boleh ya. Tanpa alasan syar'i tentu tidak dibolehkan. Ini diantara sebab perpecahan di sebuah masjid. Kecuali ada alasan syar'i, misalkan sholatnya tidak sah, tidak tumakninah, maka boleh. Kalau tidak, maka tidak boleh. Iya. Jika memiliki pasangan akhwat yang awam, namun katanya ingin berubah, lebih baik tinggalkan atau lanjutkan? Oh, calon pasangan. Memiliki calon pasangan akhwat yang awam, namun katanya ingin berubah, lebih baik tinggalkan atau lanjutkan? Namun faktanya sampai saat ini dia tidak kelihatan semangat dalam menuntut ilmu. Tapi dia masih belajar, dan dia masih ada hasrat untuk nongkrong di kafe dan traveling meski bersama adiknya. Apa yang harus dilakukan? Lanjutkan atau tinggalkan? Di sisi lain saya tidak punya apa-apa baik di dunia dan di akhirat, dan saya memiliki cacat. Umur saya 25 tahun. Pertama, berusahalah mencari yang lebih baik. Karena jemaah sekalian, hidayah itu bukan di tangan kita masalahnya. Jadi kalau kita lihat ada calon kita atau ingin jadi calon kita, sementara dia masih belum baik pemahamannya, manhajnya, ibadahnya, akidahnya, lalu dia bilang, saya mau berubah kok. Masalahnya hidayah bukan di tangan kita, yang bisa kita atur-atur. Siapa yang jamin dia berubah? Iya. Jadi berusahalah mencari yang lebih baik dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya, kalau dia benar-benar berubah ya tidak masalah. Kalau tidak, maka carilah yang lebih baik. Berdoa kepada Allah. Tadi sudah kita bahas segala doa yang dipanjatkan hamba apabila terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, bertawakal kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, doa yang khusyuk dengan kehadiran hati, maka insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Apa yang harus saya lakukan apabila tinggal di satu kampung yang mengadakan sedekah bumi setiap tahunnya, dan untuk menolak seorang diri sangat berat? Ya, berdakwah. Ya. Apalagi cuma setiap tahun, kan kadang-kadang. Dakwah dilakukan setiap hari. Berikan pemahaman sedikit demi sedikit. Dan untuk berdakwah perlu ilmu. Kalau begitu belajar. Ya, alangkah baiknya kalau kita bisa pergi keluar menuntut ilmu, nanti kembali lagi ke kampung untuk berdakwah. Itu yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Mereka datang kepada Nabi SAW, tinggal sekian waktu, kemudian kembali ke kampung berdakwah. Iya.
Dan jemaah sekalian, ketika kondisi kita hidup di kampung dan kita khawatir jika kita terus di situ, kita akan terpengaruh. Kita belum punya ilmu untuk berdakwah, maka wajib kita berhijrah. Jadi dalam kondisi kita khawatir terpengaruh kesesatan di lingkungan tempat tinggal kita, wajib kita untuk berhijrah. Ya. Dan juga para ulama menjelaskan termasuk hijrah adalah pergi menuntut ilmu. Itu juga termasuk hijrah. Menuntut ilmu untuk kemudian kita kembali ke kampung kita berdakwah. Iya. Sebagaimana telah kita lewati bab yang kelima tentang dakwah dan dua kunci utama dalam berdakwah, ikhlas dan ilmu. Bolehkah seorang berdoa kepada Allah dengan lafaz Allahumma inni a'udzubika min muhdatsatil umur atau minal bid'ah? Boleh, tidak masalah. Hanya saja doa-doa yang lafaznya tidak langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu janganlah dirutinkan. Doa-doa yang lafaznya tidak langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janganlah dirutinkan. Bagaimana hukum bertawassul dengan jah, kedudukan serta kemuliaan para ahlul bait seperti Khadijah, Fatimah, Ali, Husain serta orang-orang saleh? Termasuk bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada kita cara bertawassul seperti itu. Insyaallah taala nanti ada babnya, kita bahas lebih detail tentang tawassul. Dan juga kata para ulama itu termasuk tidak beradab kepada Allah. Jadi ada orang berdoa, dia menyebut nama makhluk. Ya Allah, dengan kemuliaan si fulan, kabulkanlah doaku. Jadi seakan-akan dia menekan Allah dengan nama makhluk. Itu kan gak beradab. Itu termasuk tidak beradab. Yang jelas itu bid'ah. Namun tidak sampai syirik, karena dia masih minta kepada Allah. Tapi kalau lafaznya dia minta kepada makhluk, maka itu adalah syirik. Jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.